Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Baik, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah semata, di mana Allah lah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hati yang lapang sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kuliah tafsir perdana selama pandemi ini. Gitu ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan sehingga terlaksana gitu ya agenda kita hari ini. Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjut karena Ustadz sepertinya juga harus prepare waktu gitu ya. Khawatir Ustadz ada agenda yang lain yang harus diselesaikan hari ini. Baik ibu-ibu, nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan lanjut ke Ustadz, insyaallah. Mohon disiapkan ini ya segala perangkat, alat tulis dan lain sebagainya untuk bisa mendengarkan tausiah Ustadz hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ustadz Ali Junifar sudah bergabung dengan kita. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Baik, ibu-ibu, agenda selanjutnya yaitu materi dengan tema Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 36 yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Junifar. Akan tetapi sebelumnya sebelum ke materi, saya mohon izin untuk membacakan biodata beliau. Nama Ali Junifar, lahir Aceh 28 Juni 1977. Pendidikan S1 Tafsir dan Ulumul Quran, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir 2001. S2 Tafsir dan Metodologi Tafsir di Andalusia, Universitas Al-Qarawiyyin Tetaun Maroko 2005. Pekerjaan beliau dosen tafsir dan ilmu Al-Quran, Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, alamat Bumi Mutiara Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Email beliau junifar_gmail.com. Nomor HP beliau 0878 8075 5594. Baik, kepada Al-Ustadz Ali Junifar, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman, hafizakumullah. Yang pertama tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu, kesempatan, keimanan, kesehatan dan seluruh nikmat yang Allah berikan, baik yang sudah kita rasakan maupun yang tidak kita sadari. Rahimakumullah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan sama-sama mengkaji tentang
tafsir surah Al-Mutaffifin. Ya, sebuah surat yang ada di dalam juz 30 dari Al-Quran, urutannya di dalam mushaf itu surah yang ke-83. Ya, ia terletak setelah surat Al-Infitar, sebelum surah Al-Insyiqaq. Nah, rahimakumullah, kita mulai yang pertama sekali dari kata Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin, apa hikmah sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini dengan surah Al-Mutaffifin? Jawaban cepatnya yaitu karena cerita Al-Mutaffifin Allah sebutkan di awal surat, di dalam ayat-ayat pertama dari surah Al-Mutaffifin. Yang kedua, rahimakumullah, ya, apa makna dari Al-Mutaffifin? Al-Mutaffifin ini kan bentuk jamak. Jadi bentuk mufradnya adalah Al-Mutaffif. Sering diartikan dalam bahasa kita sebagai orang yang curang. Ya, nah, di dalam bahasa Arab, akar kata dari Al-Mutaffif itu bermakna Al-Qadru. Al-Qadru itu berarti keji. Ya, qadrah. Jadi dalam tradisi bangsa Arab itu biasanya kata-kata keji dalam bentuk qadrah ini itu hanya biasanya diucapkan kepada sesuatu yang memang sangat kotor. Biasanya diucapkan kepada kotoran, apakah manusia, hewan, dan sebagainya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, kata mutaffifin ini kemudian digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan keadaan orang-orang yang berlaku curang. Mengandung makna bahwa kecurangan itu sangatlah kotor. Kecurangan itu sangatlah menjijikkan. Tidak ada orang yang senang dicurangi. Bahkan pelaku curang sekalipun tidak suka dicurangi. Ya, nggak ada orang berbuat curang kemudian senang dicurangi. Nah, rahimakumullah, itu kira-kira makna dari Al-Mutaffifin. Nanti kita akan bahas secara detailnya. Sebelum ke sana, hal kedua yang perlu kita ketahui sama-sama bahwa surat ini berbeda pendapat para ulama tentang di mana atau kapan waktu turunnya. Sama-sama kuat dalilnya. Sebagian mengatakan bahwa surah Al-Mutaffifin ini Makkiyah, turun sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Sebagian yang lain mengatakan surah Al-Mutaffifin ini turun setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Nah, kalau kita baca, kita telusuri dalil, mungkin pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan sebagaimana yang disimpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya, di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumul Quran, kita tahu bahwa Syekh Jalaluddin As-Suyuti ini adalah pakar tafsir dari Mesir, orang asli As-Suyut, tapi kemudian beliau meninggal di Kairo, di Al-Qahirah. Itu lahirnya sekitar tahun 849 Hijriah, jadi hidup sekitar tahun 9 Hijriah. Apa kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti? Ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya untuk mengetahui di mana surat ini diturunkan, apakah turun sebelum hijrah atau turun setelah hijrah, itu bisa diketahui dengan cara membaca alur ceritanya, melihat kaitannya dengan sejarah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sampailah kita, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu, sampai kita pada cerita innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhakun. Ya, orang-orang mujrim itu, orang-orang kriminal itu, mereka seringkali menertawakan orang-orang yang beriman. Nah, peristiwa ini ternyata terjadi di kota Mekah. Jadi yang sering menghina, menjelek-jelekkan orang beriman, ya, itu biasanya kalau tidak Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, ya, yang sering menjelek-jelekkan orang Islam. Ya, dan yang dijelekkan siapa? Orang-orang Islam dari kalangan duafa atau orang-orang Islam dalam kondisinya sangat terjepit. Ya, semisal Ammar bin Yasir dan sebagainya. Nah, maka turun surat ini, innalladzina ajramu ini, banyak sekali mufassir mengatakan yang dimaksud dengan yang termujrim ini, orang-orang yang mujrim ini, orang-orang yang salah ini, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kriminal ini adalah mereka sahabat-sahabatnya Abu Jahal. Dengan demikian maka
Jalaluddin As-Suyuti menyimpulkan surat ini sebetulnya turunnya di kota Mekah. Namun kenapa ada perbedaan pendapat para ulama? Karena turunnya di penghujung atau masa-masa akhir dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Seperti itu. Baik, nah kita masuk ke dalam isinya, rahimakumullah. Setidaknya secara umum surah Al-Mutaffifin ini bisa kita bagi ke dalam 4 bagian utama. Ya, isinya itu kita bisa bagi dalam 4 bagian utama. Yang pertama sekali cerita tentang Al-Mutaffifin, orang-orang yang selalu berlaku curang. Ya, sampai kemudian bagian yang kedua, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang fujur itu, orang-orang yang fajir itu, kitabnya sungguh dalam bentuk sijjin, kitab marqum dan seterusnya. Jadi cerita tentang yang kedua, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian yang ketiga, isi dari surah Al-Mutaffifin ini adalah tentang orang-orang baik. Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang baik? Kitab al-abrar, fi illiyin. Ya, kemudian yang keempat, yang bagian terakhir adalah perlakuan orang kafir terhadap umat Islam. Nah, tepat sekali. Saya bersyukur sekali ibu-ibu sekalian dari Majelis Ta'lim LTQ Khairul Ummah ini, kita saat ini memilih untuk mengkaji tafsir surah Al-Mutaffifin karena memang sekarang praktek kecurangan itu sangat masif, terjadi di mana-mana, di semua lingkungan. Bahkan tidak sedikit orang yang berlaku curang merasa sudah berbuat adil untuk orang lain. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas, mudah-mudahan dalam waktu yang sepertinya singkat ini kita bisa tuntaskan kajian ini. Karena biasanya saya ngajarin Mutaffifin itu dalam 4 kali pertemuan. Karena memang ada 4 pokok isi utama di dalamnya. Insya Allah kita ringkas agar setidaknya pesan-pesan utama yang Allah sampaikan di dalam surat ini bisa tersampaikan dengan baik untuk kita semua. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, itu mulai dari ayat 1 sampai ayat 6, rahimakumullah. Allah mulai ayat ini dengan wailun lil mutaffifin. Wailun itu artinya celaka. Ya, celaka, kebinasaan. Ada juga yang mufassir menyebutnya ini salah satu nama neraka. Nah, kenapa Allah tiba-tiba mengatakan celaka atau binasa orang-orang yang mutaffifin, atau ke nerakalah orang-orang yang mutaffifin. Jadi kalimatnya, ayatnya singkat sekali, tapi isinya cukup dalam, cukup menghujam, cukup menusuk. Tujuannya adalah untuk menyadarkan, untuk mengingatkan bahwa berlaku curang itu bukanlah perkara sederhana. Dosanya dosa yang amat sangat besar, walau sekalipun si pelakunya tidak menyadari dia berbuat curang. Ya, nah hari ini kan banyak begitu. Merasa sudah berbuat adil, padahal selalu berbuat curang di dalam hidupnya. Jadi ini peringatan yang kuat. Ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Misal, kalau surat-surat pendek itu ayat Tabbat yada abi lahabi watab. Kalau diterjemahkan bebas, maka berarti mampuslah tangan Abu Lahab dan seluruh yang diusahakannya. Ya, jadi langsung Allah mulai dengan, seolah-olah Allah mulai dengan kesimpulan, atau Allah mulai dengan sanksi yang akan didapatkan. Baru kemudian Allah jelaskan. Artinya, dari awal Allah ingin ingatkan kita bahwa mempelajari surah Al-Mutaffifin ini jangan sampai hanya sekedar wawasan saja. Ini bukan tentang sekedar menambah ilmu pengetahuan tentang tafsir Al-Quran. Bukan sekedar itu. Tetapi ini tentang agar kita bisa menjaga diri kita, agar kita terus-menerus waspada akan sifat-sifat curang. Ya, itu wailun lil mutaffifin. Baru kemudian Allah definisikan, Allah deskripsikan. Siapa itu orang mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Ya, jadi orang-orang yang ketika ia berada pada posisi menuntut hak atau berada pada posisi ia berhak atas sesuatu, ia selalu ingin menyempurnakan haknya. Sementara ketika ia berada pada posisi berkewajiban memenuhi hak orang lain, ia mengurang-urangi hak orang lain yang harus diberikan olehnya. Jadi kata kuncinya itu untuk mutaffifin itu ada di penghujung kedua ayat ini, penghujung ayat kedua dan ayat ketiga. Kata-kata yastawfun dengan kata-kata yukhsirun. Ya, kalau yastawfun menuntut sempurna, kalau yukhsirun senantiasa merugikan. Nah, rahimakumullah, artinya telah curanglah orang yang selalu ingin sempurna haknya, tetapi
mengurang-urangi hak orang lain atau merugikan hak orang lain. Masya Allah, coba ibu-ibu perhatikan sama-sama. Kita hari ini kan dalam kehidupan kita, orang sering mengatakan menuntut hak itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan tidak sedikit yang beranggapan menuntut hak itu adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Orang namanya hak, ya harus dituntut. Ya, banyak yang ngomong begitu. Tapi ternyata Allah SWT mengingatkan kita bisa jadi masuk ke dalam kelompok orang-orang yang curang jika terlalu serius, terlalu ngotot menuntut hak. Masya Allah. Ini ayat kan boleh saja berhenti di situ. Tapi kan definisi itu harus utuh. Ya, definisi itu kan selalu harus al-jami' al-qati'. Jadi nggak selesai definisinya kalau kita berhenti di ayat kedua. Jadi ayat 2 dan ayat 3 ini adalah definisi mutaffifin. Artinya, pengertiannya pertama sekali, kalau dalam hidup ini hanya menuntut hak, lupa perhatian terhadap kewajiban, maka berarti kita masuk kategori orang curang. Yang kedua, kalau dalam hidup ini kita terus-menerus berupaya, berjuang agar bisa memenuhi hak orang lain, sampai-sampai kita lupa dengan hak diri kita sendiri, maka berarti kita insya Allah terbebaskan dari perilaku curang. Allah karim. Nah, kemudian apa jadinya yang harus kita lakukan agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok mutaffifin ini? Yang harus kita lakukan, kita ikuti saja alur ayat. Di ayat kedua, yang harus kita lakukan berarti kalau tentang hak kita, hak pribadi kita, maka nggak usahlah terlalu ngotot. Kan dalilnya banyak sekali di dalam Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh. Nabi misalnya. Nabi mengingatkan. Kata Nabi, qad aflaha man aslam. Ruziqa kafafan qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang Islam mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian merasa qanaah. Hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kekayaan itu ghinal qalb. Kekayaan itu adalah kayanya hati. Kita turun ke para sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab, salah satu doa yang pernah dicatat keluar dari lisannya Umar mengatakan, Allahumma inna la nafrah illa bima razaqtana atau illa bima ataitana. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak berbahagia kecuali untuk rezeki yang telah Engkau berikan untuk kami. Maknanya apa? Maknanya tidak menuntut hak, tetapi menikmati apa yang sudah dimiliki. Jadi nggak sibuk mencari lagi, menuntut ke sana kemari. Yang dilakukan adalah menikmati apa yang sudah dimiliki. Ini adalah sifat yang baik, rahimakumullah. Inilah sifat yang terpuji. Nah, kemudian bagian dari pelajaran akhlak juga, ketika berhadapan dengan orang lain, maka jangan main-main tentang haknya. Sempurnakan hak orang lain. Ya, berikanlah sesempurna mungkin. Jangan lagi bahkan kalau perlu sekedar tidak merugikan, tetapi untungkan. Bukankah Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketentuan atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya sudah menjadi fitrah dalam kehidupan sosial kita. Ibu-ibu coba lihat. Emang senang apa punya teman yang suka ngutang? Nggak senang kan? Iya. Kenapa kita nggak ada orang senang yang suka ngutang? Orang yang selalu menuntut haknya, begitu dia merasa dia dekat sama kita, selalu ngutang. Jadi dia menuntut haknya karena dia dianggap sebagai sahabat atau dia menganggap dirinya sahabat kita karena dia baik sama kita. Jadi menuntut haknya. Lah karena saya baik, berarti saya boleh ngutang dong. Nggak ada orang yang senang dengan orang yang selalu menuntut hak. Banyak sedikit ilmunya, kemana-mana harus dipanggil ustadz atau ustazah, harus cium tangan, harus didahulukan, harus semuanya. Nah, ada orang yang senang dengan orang begitu. Ya, tapi orang itu senang dengan orang yang tidak sibuk menuntut haknya, tidak masalah. Tapi yang menjadi fokusnya adalah bagaimana agar ia selalu bisa memberikan hak orang lain sebaik mungkin. Allah karim. Maka ibu-ibu lihat, bahkan dalam kehidupan keluarga kita, iya kan? Bayangkan ibu, kalau suami nuntut hak, istri nuntut hak, maka ujungnya apa? Berantem, ya kan? Tapi bayangkan kalau sebaliknya, suami berjuang memenuhi kewajiban, memenuhi hak istri,
istri berjuang melakukan kewajiban, memenuhi hak suami, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terpenuhinya hak suami dan hak istri tanpa harus saling menuntut haknya. Kalau sudah begitu, maka jadilah keluarga itu keluarga yang sangat menyenangkan. Kita luaskan lagi dalam level negara misalnya, atau sebuah bangsa. Pemimpinnya berjuang bagaimana memenuhi kewajiban, memenuhi hak rakyatnya. Sementara rakyat berjuang memenuhi kewajiban sebagai rakyatnya. Maka apa yang akan terjadi? Semua akan menikmati haknya masing-masing. Jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya bukan hanya sekedar tentang berlaku curang itu akan berujung ke neraka, tetapi berlaku curang itu akan merusak tatanan kehidupan sosial. Berantem terus kita. Kalau orang-orang semuanya sibuk dengan hak. Ya, bayangkan jika semua orang sibuk dengan kewajiban. Suami selalu merasa belum maksimal melaksanakan kewajibannya menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik buat anak-anaknya. Akhirnya nggak mungkin kan dia marah-marah sama istrinya, marah-marah sama anaknya. Lalu dia merasa belum baik menunaikan kewajiban memenuhi hak anak istrinya. Istri merasa belum baik, belum sempurna menunaikan kewajiban memenuhi hak suaminya, memenuhi hak anak-anaknya. Semuanya begitu. Anak-anak juga yang sama. Perasaannya bukan ayahnya belum, maknya belum, tapi mereka merasa dirinya belum melaksanakan kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Semuanya merasa belum sempurna melaksanakan kewajiban. Termasuk kita ngaji di LTQ ini. Ya kan? Jadi kalau ada yang coba, ibu-ibu itu, tiba-tiba ada yang berada lah, dia udah lama ngajinya. Terus dia bilang, saya ini kan hak saya, udah ngaji berbulan-bulan kok nggak naik kelas katanya. Itu paling nyebelin itu ibu-ibu yang kayak gitu modelnya. Tapi yang menyenangkan apa? Saya belum melaksanakan kewajiban saya untuk merajaah. Saya belum melaksanakan kewajiban saya untuk ngasah lidah saya bisa biar makharijul huruf itu benar. Saya belum melaksanakan kewajiban saya untuk sering-sering tilawah dan sebagainya. Ya, jadi kalau semuanya si ustazahnya begitu, santrinya begitu, murid-muridnya begitu, maka apa yang akan terjadi? Kehidupan ini jadi indah. Target-target kita pasti akan tercapai. Maka kalau ingin kita kerucutkan lagi, tadi kan banyak tuh kesimpulan poin-poinnya, ingin kita kerucutkan lagi beberapa ayat tentang mutaffifin ini. Intinya apa? Intinya dalam satu kata, fokuslah tentang kewajiban. Masya Allah. Fokus pada kewajiban. Lah hak bagaimana dong? Sehebat apapun kita menuntut hak di dunia ini, Ibu, nggak mungkin kita bisa ridho dengan apa yang kita dapatkan. Iya kan? Iyalah, ibu-ibu ini kan pada sudah nikah. Ya, dulu kan seneng banget itu dapat suami, itu nikah dan sebagainya. Terus sekarang masih seneng nggak? Semoga masih senang. Alhamdulillah. Iya kan? Tapi pertanyaan sederhana. Saya sering nanya pertanyaan ini ke bapak-bapak. Apakah ibu-ibu semua ini merasa suaminya sudah melaksanakan kewajibannya, memenuhi hak istrinya, hak anak-anaknya? Istri akan selalu menjawab belum. Hati itu akan selalu menjawab belum. Ya kan? Karena manusia nggak ada puasnya. Ya kan udah banyak hadis Nabi, banyak sekali lah manusia dikasih satu gunung emas, minta gunung yang kedua. Nggak ada puasnya. Lagi bagaimana kita menuntut hak kalau kita nggak pernah puas? Maka segera saja ketika kita menginginkan sesuatu, angkat tangan, tengadahkan tangan, kepala ke langit, langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari rahimakumullah kita fokus pada kewajiban. Itu pelajaran terpenting agar kita terhindari dari perilaku curang. Ya, kelas berikutnya. Baru kemudian Allah berikan alasan kenapa kita harus tidak curang, harus hati-hati dalam menuntut hak, harus selalu sempurna dalam memberikan hak kepada orang lain, menunaikan kewajiban terhadap orang lain. Allah cerita di sini, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidak sadarkah mereka akan dibangkitkan liyaumin 'azim, hari yang sangat agung yaitu hari kiamat. Nah, Ibu perhatikan, ulama sering mengatakan gini, setelah iman kepada Allah, itu aspek iman kedua yang harus benar-benar tertanam di dalam dada adalah iman kepada hari akhir. Ya, makanya banyak sekali hadis begitu kan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Iman kepada Allah, iman hari akhir. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir.
Karena inilah dua hal faktor terpenting yang membuat orang mau beramal soleh, yang membuat orang mau berubah menjadi lebih baik, percaya kepada Allah dan ingat kepada hari akhir. Nah ini Allah ingatkan kita. Jadi, menuntut hak luar biasa. Jangan lupa akan ada hari akhir di mana hak kita pasti akan dipenuhi oleh Allah dalam wujud yang sangat sempurna. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dan jangan rugikan hak orang lain. Jangan rugikan kepentingan orang lain. Tapi kalau bisa untungkan orang lain. Kenapa? Nanti di akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban akan semua amanah yang pernah kita emban di dunia ini. Apakah sudah dilakukan dengan baik atau belum? Gak akan selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selama hidup di dunia ini senantiasa merugikan orang lain. Ya, kan ada hadis itu, yauma la zilla illa zillu. Jadi akan ada Allah berikan payung untuk 7 golongan. Hari di mana tidak ada naungan apapun, tidak ada payung apapun, tidak ada tempat berlindung apapun. Itu nomor wahidnya apa? Al-Imam Al-Adil itu nomor wahidnya. Imam yang adil, pemimpin yang baik, yang tidak menzalimi orang lain. Artinya apa? Orang yang senantiasa memberikan hak rakyatnya, memberikan hak orang-orang yang dipimpinnya. Jadi fokusnya pada bagaimana saya menunaikan kewajiban terhadap amanah yang saya emban. Kelas rahimakumullah, kita beranjak ke tema yang kedua dari surat ini. Kalla inna kitab al-fujjar ila fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum. Kitabun marqum dari kata raqam. Raqam itu artinya tercatat dengan sangat detail. Raqam itu kan angka. Kalau dalam istilah orang sekarang itu raqam itu digital. Raqami itu artinya digital. Digital itu apa? Digit itu kan sangat detail. Sama kayak orang itu apa ke bank, itu kan ke bank ambil duit kan kita ada nomor rekeningnya kan. Coba aja itu ibu-ibu pergi ke bank terus lupa nomor rekeningnya, lupa dicatat di HP, lupa dicatat di kertas kecil. Udah gitu dia misalnya nomor rekeningnya ada 6, dia hafal cuma 5. Bisa nggak dia ngomong ke teller itu? Dia bilang ke tellernya, ya udahlah mbak, orang angkanya 6 saya udah hafal 5, cairin aja duitnya. Bisa nggak ibu-ibu? Nggak bisa, pasti tellernya bilang nih ibu ini udah terganggu kejiwaannya. Itu yang disebut dengan rakami. Nah, apa maknanya kita memerkum? Maknanya bahwa tidak ada yang terlewat. Jadi yang buruk-buruk itu semua tercatat. Tercatat semuanya. Buruk hati, buruk pikiran, buruk mata, buruk lisan, buruk telinga, buruk tangan, buruk kaki, buruk badan. Itu dicatat semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dilewat. Kitabun marqum. Catatannya detail dan lengkap. Allah karim. Ya, dan dimulai oleh Allah dengan fujar dulu. Kenapa Allah tidak mulai dengan abrar, dengan orang-orang baik? Kenapa Allah mulai dengan fujar, orang-orang buruk? Alasannya apa? Hikmahnya rahimakumullah. Surat ini Allah turunkan untuk memberikan peringatan. Ya kan? Yang kedua, bahwa kewaspadaan. Kewaspadaan. Waspada, hati-hati, baru kemudian beramal. Makanya sebenarnya konsep ini kita praktekkan dalam hidup kita. Ibu-ibu suka lihat kan, safety first. Dahulukan keselamatan. Kalau dipikir ini kerja belum, sudah disuruh selamat. Iya, kenapa? Karena kalau nggak selamat nggak bisa kerja. Iya kan? Ya itu makanya ulama kemudian menyimpulkan, kan dalam agama kita ini, dalam syariat kita ada kewajiban, ada keharaman. Ada yang harus dilakukan, ada yang harus ditinggalkan. Mulai dari yang mana? Melakukan yang harus atau meninggalkan yang haram? Jawabannya, meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram nggak mengenal proses tahapan. Nah, orang masuk Islam, dia biasa tiap hari mabuk. Ya kan? Semoga nggak jadi diizinkan mabuk-mabukan itu. Ya, tiap hari mabuk. Masuk Islam dia. Habis dia syahadat, dia nggak bisa minum air lain, pusing kepalanya, sakit badannya kalau nggak mabuk. Boleh nggak? Ya udah mabuk dikit aja dulu, kasihan. Nggak boleh. Begitu asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua yang haram berhenti semuanya. Semuanya berhenti. Tetapi yang wajib silahkan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, jadi ini kita pelajaran ya. Kita ambil. Maka ini berlaku ibu-ibu untuk anak-anak kita juga begitu. Oke lah anak kita agak males dia. Sholat misalnya nggak langsung, azan nggak langsung ke masjid, ya tunggu-tunggu dulu azan, qomat.
Ya ngaji harus kita suruh. Ya biasa proses belajar yang begitu. Tapi jangan diamkan anak kalau bermaksiat. Nggak ada toleransi. Zero toleran untuk maksiat. Nggak ada toleransi untuk maksiat. Sekecil apapun. Masih ingat kan? Cucu Nabi makan apa tuh? Makan kurma bukan punya Nabi. Bukan punya keluarga Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi. Muntahkan, muntahkan. Itu bukan punyamu. Wahai anak kecil. Masya Allah. Ya, yang kita belajar ini. Jadi kenapa kadang-kadang masyarakat kita jadi kacau, maksiat merajalela? Masalahnya begitu gejala maksiat itu muncul kita diam. Ya kan? Kita nggak peduli. Kita menganggap ini biasa. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama hilang sendiri. Nggak bisa begitu, rahimakumullah. Kalau yang perintah, oke, dilakukan bertahap. Kita dakwah, ayo pelan-pelan. Kita sholat. Sekarang sholat dulu di rumah. Lama-lama dia mau ke masjid. Lama-lama ikut taklim terus. Tapi yang maksiat, segera berhenti. Begitu sadar, begitu tobat, segera berhenti. Nah, kita yang sudah sadar ini, ibu-ibu berkhusus yang mengawasi suaminya, mengawasi anak-anaknya, jangan biarkan suami dan anak-anak tiba-tiba merasa ada maksiat kecil yang boleh saja terus dilakukan di rumahnya. Wala'iyadu billah. Itu pelajarannya ya. Nah, kita masih di bagian yang kedua. Kenapa Allah sebut fujar? Fujar itu, ibu perhatikan, itu berasal dari kata fajar. Iya kan? Kan sama tuh. Fajar, waktu fajar, subuh. Kan fa jim ro. Dan sekarang fujar. Fa jim ro. Itu fujar kan bentuk jamaknya. Kalau bentuk mufradnya fajir. Apa sebenarnya makna dari kata fajar ini? Maknanya kan insyiqaq. Syak. Robek artinya. Jadi waktu fajar itu, waktu di mana gelap itu robek. Nah, kalau ibu-ibu suka naik-naik gunung itu, atau naiklah ke rumahnya yang lantai 10 atau lantai 20, lihat itu pas keluar keluar ufuk itu, keluar fajar itu kan langit yang gelap itu terlihat kayak robek, itu ada garis-garis putih, itu namanya syak. Makanya disebut dengan fajar. Nah, sekarang fujar atau fajir artinya orang-orang yang keji. Pertanyaannya, apa yang dirobeknya? Yang dirobeknya adalah syariat. Jadi syariat itu harusnya dijaga, dirawat, dibaca untuk diamalkan, malah dirobek, rahimahullah. Jadi orang fajir itu, orang fujar itu bukan sekedar orang yang nggak mau sholat, nggak mau zakat, bukan. Tapi mereka adalah pelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lihat siapa pelawan Allah yang paling parah. Yang paling parah adalah wailun yauma'idzin lil mukazzibin. Orang-orang yang mendustakan agama. Jadi bohong itu ada dua. Bohong lisan, ya, ada membohongi atau mendustakan. Jadi dirinya dusta. Kalau ngomong salah aja terus, suka-suka aja dia ngomong, ya. Nah, ada lagi dia menganggap salah, menganggap bohong informasi yang ia dapatkan. Nah, ini mukadzibin ini orang yang kayak apa? Bisa jadi kalau ngomong benar, dia nggak ngebohongi siapa-siapa, tetapi dia menganggap ayat Al-Quran itu salah, hadis Nabi itu salah, Allah itu nggak selalu harus diikuti, Nabi itu nggak selalu harus jadi teladan. Itulah orang-orang yang mukadzibin. Nah, rahimakumullah, ini yang harus benar-benar kita waspadai. Pertanyaannya pasti begini. Terus bagaimana caranya mengidentifikasi orang-orang yang masuk kategori mukadzibin? Mudah aja. Orang mukadzibin itu berarti orang yang merendahkan Al-Quran. Kayak apa bentuk orang merendahkan Al-Quran? Yang ini nggak baca Quran. Kalau dia tinggi karena Al-Quran, dia baca Al-Quran. Orang mukadzibin ini berarti nggak suka, nggak peduli dengan pelajaran agama. Karena menurutnya pelajaran agama itu nggak penting lah. Belum tentu menyelamatkan. Maka apa yang terjadi terhadap orang mukadzibin ini terkait pelajaran agama? Dia nggak mau hadir majelis ilmu. Ngeluh aja terus. Kalau diajak majelis ilmu, pasti nggak mau. Mukadzibin. Nah, rahimakumullah, bersyukur sekali ibu-ibu yang bergabung ke majelis taklim LTQ ini mudah-mudahan terbebaskan dari sifat tercela besar ini, yaitu mukadzibin. Kenapa? Karena bersedia mengagungkan Al-Quran. Belajar bacanya, belajar lancarnya, belajar apa lagi? Iramanya, belajar tahsin tajwidnya, semuanya dipelajari sampai tafsirnya. Nanti juga pasti diajarkan sama ustazahnya bagaimana mengamalkannya. Berarti mengagungkan Al-Quran. Bersedia berinteraksi secara sangat intensif dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang seperti itu, insya Allah kita terbebaskan dari sifat tercela al-mukadzibin. Nah, baru kemudian Allah jelaskan, ini mukadzib apa? Nggak percaya hari akhir. Ya kayak gini kan, ngaji begini nih.
Ini apa coba keuntungan duniawi dari ngaji begini kan? Belum kegambar di kita. Pasti ada untungnya. Nggak mungkin ngejar akhirat rugi dunia itu nggak mungkin banget. Hanya kadang-kadang nggak kegambar ke kita apa untungnya. Namun kita tetap melakukannya. Kenapa? Karena percaya dengan yaumuddin, hari kiamat. Sahih? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Nah, Allah berikan jawaban-jawaban. Kenapa bisa begitu? Kok bisa ya Islam, syahadat, mungkin juga terlihat sering pakai peci kayak saya ini, atau mungkin sering pakai sarung, tapi diajak ngaji susah. Diajak ikut keteladanan Nabi, sunnah dari Nabi, dia nggak suka. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia masuk kategori mu'tadin asim. Apa itu mu'tad? Mu'tad itu dikata i'tad dan i'tad. Al-adah, terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa berbuat ism, berbuat dosa. Ya, itu yang tadi kita bahas, bahwa dosa itu pasti terjadi. Jangan sampai kita mengusahakan sesekali harus salah lah. Pasti terjadi lah. Kita manusia biasa kan. Kita penuh dengan segala khilaf. Cuman yang perlu disadari, perlu dipastikan, jangan sampai sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu salah, terus saja dilakukan, terus saja diulang. Itu yang jadi soal. Ya, jadi mu'tadnya jadi kebiasaannya apa? Kebiasaannya berbuat dosa, kebiasaannya berbuat salah. Nah, Ibu, kalau tanya ke saya, ini khusus bapak-bapak ini, apa kebiasaan salah yang juga perlu dihentikan? Nongkrong-nongkrong buang waktu yang tidak ada guna, ngobrol nggak ada guna. Kalau zaman dulu ini penyakit ibu-ibu aja kayaknya, ya kan, nongkrong nggak jelas itu ngobrolnya. Kalau sekarang itu kadang-kadang bapak-bapak, apalagi musim pandemi ini, WFH itu, kadang nongkrongnya juga nggak jelas ngomongnya. Nah, maka jadikanlah nongkrong kita itu, ingatkan suaminya itu, jadi majelis ilmu. Ya salah, iya kan? Nah, jadi si bapak itu mau nongkrong dia bawa kitab kecil. Nah, nanti bahan bicaranya apa, bahan diskusinya apa yang ia baca dari kitab kecil itu. Ya, jangan sampai kita masuk kategori mu'tadin asim. Kemudian apa yang terjadi dengan mereka? Itu saya kira nggak perlu kita bahas lagi. Di dampak-dampaknya, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, jadi rana ala qulubihim ma kanu yaksibun itu apa yang mereka lakukan itu akan membekas pada hatinya, merusak hatinya. Ini kan kayak apa ya, siklus saja seperti itu. Hati bersih melahirkan amal soleh. Amal soleh membersihkan hati. Jadi terus seperti itu, ya kan? Nah, jadi hati kotor melahirkan amal maksiat. Amal maksiat membuat hati tambah kotor. Seperti itu. Maka apa solusinya? Solusinya untuk kasus ini ya banyak istighfar. Istighfar itu kan membersihkan. Itu. Yang kedua, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu juga membersihkan, kan tazkiyah. Ya kan, menyucikan, membersihkan. Itu harus selalu sering kita lakukan. Istighfar. Maka coba lihat, orang yang banyak beristighfar biasanya adalah orang yang mudah mengaku salah. Maka jadilah sosok terpuji yang mudah mengaku salah. Jangan sampai kita hidup kerjaannya ngeles saja terus. Ngeles terus. Apa aja dia omongin, apa aja diingetin, tetap aja merasa benar. Itu orang begitu, ujung-ujungnya sulit kayaknya masuk surga itu. Kenapa? Karena aslinya, kata Nabi, semua orang salah. Lalu gimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita nggak pernah mau mengaku salah? Kamu musibah. Ya, jadi lebih baik ngaku aja salah. Kemudian tutupi kesalahan itu dengan istighfar, tutupi kesalahan itu dengan banyak-banyak bersedekah. Ya. Innahum arabim, ya, dampaknya luar biasa. Arabim yauma idzal mahjubun, enggak bisa melihat wajah Allah SWT, enggak bisa ketemu Allah. Innahum lasalul jahim, masuk ke dalam api neraka. Tapi ini lebih mengerikan ini. Salul jahim itu, Ibu, bukan dilempar begitu. Kalau salul jahim itu pernah lihat orang panggang ayam itu. Ya kan, ayamnya ditusuk, nah, terus didekatkan ke api, diputar-putar begitu. Jadi itu namanya salul jahim. Jadi didekatkan dengan api, kemudian dipanas-panasi, ya Allah. Itu siksaan yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi yang ngaji, baca begini kan bisa-bisa nangis kita. Rahimakumullah. Seberapa kuat sih kita mau beristighfar? Seberapa kuat kita mau jaga diri agar tidak curang? Seberapa kuat kita jaga diri agar tetap cinta kepada Al-Quran? Kita kan makhluk yang penuh dengan kelemahan. Nah, resikonya kalau kita nggak hati-hati, ancaman dari Allahnya luar biasa.
Nah, yang terakhir Allah SWT sebutkan, "Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun." Nah, inilah dampak dari dulu kalian di dunia selalu mendustakan, menganggap sepele, menganggap rendah ayat-ayat Allah, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya dari bagian kedua surah Al-Mutaffifin ini, mari kita tinggikan Al-Quranul Karim. Ya, mari kita tinggikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakanlah berinovasi, berkreasi. Tapi kalau sudah berseberangan dengan ayat Allah, hentikan inovasi atau kreasi kita. Atau setidaknya modifikasi agar sesuai dengan maunya Allah, sesuai dengan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kan kadang-kadang hari ini kita dengar, sudahlah untuk masalah ini kita kan dari tadi awalnya kita udah bahas ayatnya. Perkara bagaimana caranya, nggak perlu lagi kita terlalu lihat ayat. Lakukan aja sebisa kita. Nah, itu musibah itu rahimahullah. Karena di dunia ini nggak ada pedoman yang lebih baik dari Al-Quran. Di dunia ini nggak ada teladan yang lebih baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan coba-coba merasa ada panduan, ada arahan yang lebih baik daripada panduan dan arahan Allah. Celaka kita. Sejarah sudah membuktikan itu. Berabad-abad. Selalu ketika umat Islam maju, unggul di tengah-tengah peradaban, itu hanya terjadi ketika saat itu umat Islamnya serius beragama. Ya kan? Kalau kita runut, mana generasi terbaik? Generasi Nabi. Pertanyaannya, ada berapa gedung bertingkat di masa Nabi? Tidak ada. Ada berapa ruas tol? Nggak ada. Ada berapa irigasi? Nggak ada. Ada berapa fasilitas publik? Ada teknologi? Nggak ada semua. Semua definisi kemajuan yang dibuat hari ini itu zaman Nabi nggak ada semua. Tapi kita akan tetap mengatakan itu adalah masa emas kegemilangan, masa terbaik kehidupan umat Islam. Kenapa? Karena hanya pada masa itu Al-Quran dan Nabi SAW dipatuhi sepatuh-patuhnya. Ya kan? Masih ingat kan Umar? Suatu hari ya Pak, apa yang dilakukan Umar? Dia baca-baca Taurat. Ya, baca-baca Taurat. Ketahuan sama Nabi, apa kata Nabi? Umar, lagi baca apa? Kira-kira begitulah. Persisnya nggak begitu ya, pakai bahasa Arab. Dijawab sama Umar bin Khattab, ini sedang baca Taurat. Alasannya sekedar menambah wawasan lah, kan baca aja nggak apa-apa. Nabi jawabnya serius sekali. Apa kata Nabi SAW? Seandainya Musa hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Itu kata Nabi. Bisa bayangkan nih, Ibu. Seandainya Musa hidup, kata Nabi, dia akan pasti menjadi pengikutku. Apa pelajaran penting dari peristiwa ini? Dari nasihat dari Nabi kepada Umar ini, bahwa jangan coba-coba mencari-cari pedoman selain Al-Quran dan keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, pertanyaannya, apakah Al-Quran memuat segala-galanya? Iya, petunjuknya semuanya ada di sana, arahannya semuanya ada di sana. Baru ketika tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis Nabi, silahkan kita beristihad. Nah, yang parah sekarang adalah bahkan dalam urusan keluarga. Lah kita semua tahu, Nabi berkeluarga, sahabat-sahabat Nabi berkeluarga. Kok bisa ya? Mentang-mentang dia merasa hidup di era modern, jadi di anak nggak perlu pakai Quran. Seolah-olah Nabi nggak punya anak. Seolah-olah sahabat nggak punya anak. Udah gitu dia bilang lagi begini, anak sekarang beda sama anak zaman dulu. Ya lupa, Al-Quran mukjizat. Apa artinya mukjizat? Mukjizat abadi. Nggak bisa dikalahkan oleh pedoman lain apapun. Sampai hari kiamat. Ya, itu pelajaran penting dari bagian yang kedua. Yang ketiga, rahimakumullah, kita beranjak ke bagian 3 dari surah Al-Mutaffifin ini. Inna kitab al-abrar la fi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun, kitab marqum yashhaduhu al-muqarrabun. Ya, sekarang kalau kitabnya orang-orang baik, ya, artinya laporan amal orang-orang baik itu beda. Kalau tadi sijin, kalau sekarang illi. Aslinya itu kalau ditafsir, ulama mengatakan itu nama saja. Jadi sijin itu nama untuk kitab buruk, yang hasilnya buruk. Illi nama untuk yang kitab hasilnya baik. Tapi ulama kontemporer, biasanya mereka mencoba mengkaitkan kata illi ini dengan kata ala, ulia, tinggi gitu ya. Tinggi. Jadi dimaknailah. Jadi kalau kitab orang-orang baik itu dia selalu tinggi. Aywa. Nah, sekarang innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu hidup dalam nikmat. Kelas. Nah, apa pengertiannya nih bagi kita sekarang nih? Di sini kalau kita lihat, ya, bagian yang ketiga dari surat ini, Allah tidak banyak menyebutkan apa yang harus dilakukan jadi orang baik. Tapi Allah lebih banyak menjelaskan tentang apa nikmat yang akan dirasakan oleh orang baik.
Nah, Allah jelaskan di sini. Yang pertamanya itu tadi, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu sungguh dalam nikmat. Artinya orang baik itu adalah orang yang tidak gila nikmat di dunia. Ah, ya. Jadi nggak selalu kalau di dunia apa aja nyari nyaman itulah, tapi apa aja nyari kesempatan. Jadi daripada nyari nyaman, nyari kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan beramal soleh. Ya kan dibuktikan kan, saudara-saudara kita kemarin banjir itu. Ada orang nyari nyaman, begitu banjir dia ngumpet. Ya, ada orang nyari kesempatan. Begitu banjir, lah rumahnya nggak banjir, rumahnya aman, bersih, terjaga. Begitu banjir, dia keluarkan fulusnya, keluarkan tenaganya, keluarkan kendaraannya, dia bantu saudara-saudaranya. Masya Allah, banyak kan ikhwah kita yang begitu. Masya Allah, rumahnya nggak banjir, anak istrinya aman, harta bendanya selamat. Tapi dia bukan cari nyaman dalam hidup ini, dia cari kesempatan. Sama kayak ibu-ibu ini ngajar LTQ ini, para ustazah itu kan. Itu berapa sih mukafaahnya? Nggak ada apa-apanya itu. Nggak peduli, saya yakin sekali itu para ustazah itu terserah deh. Mau ada mukafaah, nggak ada mungkin, nggak penting sama sekali. Saya nyari kesempatan beramal. Maka jadi ustazah nggak boleh baperan. Muridnya kabur, biarin dia kabur. Nanti mungkin dia dapat hidayah di tempat lain. Ya kan? Emang kita Tuhan. Kan kita bukan Tuhan, bukan malaikat. Bisa aja murid itu nggak seneng karena emang kita nggak becus. Itu bisa banget. Tapi karena si ustazah nyari kesempatan beramal, dia nggak peduli. Yang penting, saya bisa banyak beramal, bisa banyak berbagi ilmu. Dengan demikian, insya Allah tabungan pahala saya akan banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal abrar lafi naim. Orang-orang baik itu nyari kenikmatan di akhirat nanti, bukan sekarang. Di dunia ini, mereka serius mencari kesempatan. Itu ya. Itu di bagian 3. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang-orang baik itu adalah bersedia untuk menunda, bersedia untuk bersabar. Ya, bersedia untuk menunda, bersedia untuk bersabar. Maksudnya menunda ini mengerem hasrat syahwat terhadap dunianya. Hadis nabinya, Nabi SAW pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seorang di antara kamu sampai yang menjadikan hawa nafsunya sesuai dengan apa yang aku bawa. Allah karim. Jadi semua kita punya hawa nafsu, tapi hawa nafsunya dikendalikan. Ini kan sama kayak orang pengen mabuk gitu kan. Pengen mabuk-mabukan itu nggak sabar dia. Dia nggak enak kalau dia mabuk sekarang. Sementara mabuk dilarang di Republik tercinta ini, dia malu, berarti melanggar hukum. Ya udahlah, legalkan aja. Biar nanti kalau kita mabuk, nggak ada orang yang bisa menduduh kita makhluk tercela. Ya, alhamdulillah ternyata aturan itu tidak lolos. Kan targetnya sebenarnya itu. Selama ini mah sudah mabuk, cuman malu-malu, sembunyi-sembunyi, karena hukumnya nggak boleh. Lah nanti kalau dibolehkan, ya kita bisa mabuk lah di jalanan. Ya, nggak bisa, nggak mampu, nggak berupaya mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang baik itu adalah orang-orang yang serius mengendalikan hawa nafsunya. Nah Allah sebut semua yang nikmat-nikmat itu kan. Yusqawna min rahiqin makhtum. Rahiq itu apa? Rahiq itu khamr. Jadi kasih minum dengan khamr. Yang makhtum. Makhtum itu apa? Khamr, makhtum itu dari kata khitam. Khitam, tahu kan nanti khitam? Khatimah, penutup. Jadi khamr yang levelnya super enak, super lezat. Nggak ada lagi lebih lezat dari khamr. Itu maksudnya. Rahiq, makhtum. Masya Allah. Jadi kalau orang baik, misalnya orang baik lihat, waduh saya juga pengen nyoba lah. Kayaknya orang cerita enak sekali khamr. Dia sambar aja. Dia kendali nafsunya. Nah, jadi jangan bilang, kalau orang baik itu nggak ada juga terbersit pengen minum khamr. Ya jangan segitunya lah. Pasti ada. Hati pasti terbesit. Masih ingat kan sahabat Nabi, apa mereka bilang ke Nabi? Rasulullah, seandainya isi hati kami ini kami bongkar semuanya, maka isinya sangat mengerikan ya Rasulullah. Itu maksudnya apa? Ya manusia sama semua. Dalam hatinya macam-macam itu bersemayam. Tetapi bedanya apa orang baik sama orang buruk? Kalau orang buruk, semua keinginan buruknya dia lampiaskan. Tapi kalau orang baik, semua keinginannya dia kendalikan. Keinginan baik dia kendalikan. Agar caranya sesuai dengan cara Nabi, cara yang Allah berikan. Keinginan buruk, ia kendalikan agar nggak perlu ia lampiaskan selama hidup di dunia ini. Dia bersabar, dia yakin sama Allah, insya Allah kalau sudah masuk surga, tidak ada lagi yang haram, semuanya boleh. Allah.
Ya kan? Allah detail ini masalah khamr, Allah detail. Khitamuhu misk. Ujungnya indah. Jadi sudahlah itu khamrnya enak banget. Habis diminum, ulama tafsir menyebutkan tidak mabuk. Khitamuhu misk. Jadi ujungnya itu misk. Tahu misk kan? Minyak kasturi itu dalam bahasa kita. Pengharum yang dari Arab itu. Kalau sekarang orang kalau habis mabuk, ya ada yang muntah-muntah, yang teler lah, yang ngebunuh orang, nembak orang, apa lagi. Enggak ada yang benar pokoknya kalau mabuk sekarang. Tapi kalau yang minum khamar di akhirat nanti, habis dia minum khamar, baunya harum. Orangnya makin baik, makin indah. Seperti itu surga. Khitamuhu misk. Nah, orang yang sekarang mabuk itu kan sebenarnya nggak ada orang mabuk gitu. Kenapa Pak mabuk? Saya pengen bunuh orang ya, Kak. Gitulah. Dia mabuk itu karena ingin menikmati syahwatnya. Dan dia padahal pengennya habis mabuk kelihatan baik. Nah, iya kan? Biar kelihatan baik. Ya nggak mungkin. Kalau di dunia nggak mungkin. Cuman minuman khamar di akhirat saja yang seperti itu. Yang khitamuhu misk. Habis dia minum, dianya masih kelihatan baik. Ya. Berikutnya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pelajaran ketiga untuk orang yang ya tadi kan yang pertama sekali mengejar kesempatan, ya kan? Kemudian yang kedua kendali hawa nafsu, orang baik itu. Nah, yang ketiga apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Selalu berkompetisi demi kebaikan. Ya kan? Fastabiqul khairat. Dia lihat orang berbuat baik, dia ingin berbuat lebih baik lagi. Bukan hasad itu namanya tanafus. Itu mulia sekali. Mulia sekali. Dia lihat orang, dia sedekah sekian rupiah, saya pengen sedekah lebih banyak lagi. Jadi tanafus, kalau itu baik, maka bertanafuslah. Nah, jangan malah bertanafus dalam perkara yang nggak jelas kebaikannya. Maka luar biasa banyak ayatnya itu. Kalau kata Syekh Ar-Rafi'i, ya, yang nulis kitab Nazmu Al-Quran, ini harus diicip-icip gitu, dikit-dikit dirasa-rasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maksudnya apa? Allah ingin sebutkan kompetisi yang benar adalah kompetisi mengejar pahala besar dari Allah. Kompetisi mengejar kedudukan surga tertinggi dari Allah SWT. Itu yang benar harus dikompetisikan. Jadi jangan malah kompetisi soal harta benda, soal kendaraan, soal rumah, kedudukan duniawi, jabatan, penghasilan. Karena capek kita berkompetisi, mati, apa kata Nabi? Itu orang mati kan? Jenazah itu dibawa keluarganya, hartanya, amalnya. Iya kan? Ya, keluarganya balik, hartanya balik. Yang dia bawa cuman amalnya ke akhirat. Maka harusnya amal ini yang harus kita kompetisikan ini. Harus banyak amalnya. Maka tadi kembali lagi ke awal. Orang baik itu orang yang selalu melihat kesempatan berbuat baik. Ya kan? Maka termasuk kondisi kita sekarang, ya kan nggak sedikit orang-orang yang kelihatan baik, tiba-tiba dia bilang apa? Waduh, ini kondisi susah sekali. Keluh ke saya terus tiap hari. Orang yang benar-benar baik justru selalu melihat kesempatan dalam kesempitan. Betul kan? Duafa di mana-mana, orang miskin di mana-mana. Kesempatan saya berbagi. Ya, orang bodoh di mana-mana. Kesempatan saya menebar ilmu. Ya kan? Orang sombong di mana-mana. Kesempatan saya tunjukkan akhlak, merendahkan diri, tawadhu dan sebagainya. Ya, salam. Termasuk di keluarga. Coba, apa hikmahnya? Sudahlah dalam Al-Quran di penghujung surah At-Tahrim itu kan, Allah cerita tentang Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Dalam hadis Nabi juga sama. Sebaik-baik wanita penghuni surga. Kan disebut oleh Nabi SAW, ya kan? Ada Khadijah bintu Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Ada Fatimah bintu Muhammadin. Ada Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat ada Asia, Imra'atu Fir'aun. Pertanyaannya, kenapa begitu Asia itu yang disebut bukan nama ayahnya? Iya kan? Kenapa yang disebut dia istri Fir'aun? Kan yang lain-lain nama ayahnya. Khadijah, ayahnya Khuwailid. Fatimah, ayahnya Muhammad. Siapa lagi? Maryam, disebut ayahnya bintu Imran. Kenapa giliran istrinya Fir'aun, Asia itu bukan ayahnya disebut? Bahwa hidup itu tentang kesempatan beramal soleh.
Ketika suaminya Fir'aun, Masya Allah. Berarti apa? Luar biasa besar kesempatan dakwahnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Asia. Sehingga ia bukan sekedar masuk surga. Bukan sekedar masuk surga. Tapi menjadi wanita terbaik yang masuk surga. Bagian dari wanita terbaik yang masuk surga. Ya salam. Jadi bagi mukmin apa? Tidak jadi soal. Mau kayak apa juga keadaannya. Mau kayak apa juga lingkungannya. Nggak jadi soal. Yang jadi soal baginya, kapan saya bisa menemukan kesempatan untuk beramal soleh. Nah, makanya kalau aktivis itu, aktivis sungguhan, namanya aja aktivis. Aktif itu memang orang nggak bisa diem. Apa aja dikerjain. Ya kan nggak ada habisnya. Ya, berbagi fulus lah, berbagi ceramah lah, berbagi apa lagi? Berbagi pikiran. Ada lagi berbagi senyum. Ya, senyum ya sama semua orang. Dan dapat juga pahala. Ya, itu rahimakumullah. Kita lanjutkan. Innal ladzina sampai di mana tadi itu? Wa mizajuhu min tasnim. Masya Allah. Nah, ini belum habis-habis cerita tentang khamar surga itu. Mizaj bin tasnim. Campurannya dari tasnim. Nah, ulama tafsir cari tahu ini tasnim apa. Beda-beda pendapat akhirnya. Nah, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tasnim itu mata air di surga. Tempatnya tinggi. Mizaj itu apa? Campurannya. Sama kayak anak-anak muda sekarang yang minuman gak jelas itu warna-warni apa kulang kaling entah apa itu isinya kan dicampur-campur itu. Dia habis minum dia bilang enak nih katanya. Kita nggak ngerti di mana letak enaknya. Nabi di akhirat nanti itu khamar itu enak sekali. Sudah itu khamar terbaik, habis diminum nggak bikin mabuk, orang yang nggak akan terlihat hina setelah minum khamar di surga itu. Udah gitu mizajuhu min tasnim. Dia ada campurannya dengan air terbaik yang ada di surga. Ya salah. Ya, nah ada pasti ada yang nanya gini kan orang. Ini ayat ini ngapain? Ngapain cerita khamar surga itu sampai sedetail itu? Allah ingin mengingatkan, ingin menegaskan, menyampaikan kepada penggila khamar di dunia ini bahwa sebagaimana mereka di dunia kan khamarnya dicampur-campur kan. Ya, tapi jangan nanti cari-cari tahu kayak apa orang minum khamar, nggak usah lah. Udah cukup saya aja pernah baca tentang itu. Itu orang kalau minum khamar nggak ada satu botol yang sama, dicampur ini sedikit, campur ini sedikit, ini sedikit, campur. Jadi istilahnya ramuan khamar. Itu katanya rasanya nikmatnya luar biasa. Allah sebutkan wa mizajuhu min tasnim. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, pasti sangat percaya keterangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ini, sehingga mudah baginya mengendalikan hawa nafsunya. Ya, kelas. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Orang-orang yang didekatkan. Yang bisa hidup hanya orang-orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita buka tafsir muasir kayak model Tahir. Apa Tahrir wa Tanwir, Tahrir bin Asyur dan sebagainya itu arahnya karib. Jadi orang itu kualitas dirinya ditentukan dengan siapa karibnya. Ingat, karib dengan apa? Karib dengan pengusaha, gaya kayak pengusaha. Karib dengan yang minum khamr, gaya kayak minum khamr. Karib dengan perokok, lama-lama merokok. Karib itu menentukan sekali. Karib dia sama orang masjid. Masya Allah, rajinlah dia ke masjid. Maka lihatlah siapa karib kita. Siapa dekat kita itu. Nah, ibu-ibu, Allah SWT sudah takdirkan karib dengan suaminya, ya kan? Nggak ada lagi perempuan lain boleh lebih dekat kepada suami ibu dibandingkan ibu. Bahkan dibandingkan semua manusia di muka bumi ini, bahkan dibandingkan anak-anak, bahkan dibandingkan orang tua suami, ibu sekarang yang paling dekat sama suaminya. Maka jadilah karib yang baik buat suaminya. Keras? Jadi kalau sampai suaminya nggak beres, nggak benar, nggak perlu pusing-pusing nyari siapa yang salah. Ibu aja yang banyak-banyak mengaca itu. Berarti saya ini nggak benar, kan karibnya saya. Kelas? Jadi kita harus jadi karib yang baik. Siapapun, nanti suami juga sama. Ini kalau ini kajian suami, pasti akan saya sampaikan hal yang sama. Kalau istrinya nggak beres, berarti suaminya nggak benar. Kita yang karib, ke anak-anak juga sama. Kan ada mak-mak sekarang itu. Kalau anaknya nggak benar, ini salahin tetangganya. Ini salahin guru di sekolahnya. Ini salahin guru ngajinya. Padahal tuh anak karibnya sama siapa? Ya karibnya sama emaknya lah. Sama ayahnya. Harusnya emak sama ayah itu nyalahin diri mereka berdua. Kelas? Tapi ini bagian dari evaluasi diri. Jadi kita semua ingin menjadi karib yang baik buat orang lain. Hanya memberikan kebaikan buat orang lain. Hanya memberikan pengaruh yang baik buat orang lain. Jangan sampai memberikan pengaruh yang buruk. Kelas? Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir.
Ini masih ada waktunya, sudah jam 10, 11, masih ya, sedikit lagi, 15 menit. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakuna. Ini sejarah. Ini sekarang kita nyebutnya Islamfobia. Ya kan? Takut sekali sama Islam, menganggap Islam nggak benar, menganggap Islam salah. Nah, apa yang mereka lakukan zaman dahulu kala di masa Nabi masih hidup itu terus terulang juga dilakukan pada hari ini. Apa yang mereka lakukan? Pertama sekali, yadhakun. Tapi Allah sebut mereka bukan orang kafir, tapi ajramu, ijram, mujrimin itu apa artinya? Kriminal. Jadi dari awal ini Allah ingin mengatakan, orang kalau bersikap tidak benar terhadap orang beriman itu pasti pelaku kriminal. Dan mereka bisa saja juga dari kelompok orang-orang yang sudah mengaku dirinya beriman. Kriminal. Ijram itu kriminalitas. Mujrim itu kriminal. Pelaku kriminal. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi yang pertama, suka menertawakan. Ini diketawain kita. Kita sholat diketawain, kita ngaji, kita cuek aja. Jadi nggak perlu digubris ya, dari zaman Nabi itu orang sudah begitu, suka menertawakan. Ya, jadi kita yang sudah ngaji ini nggak panik menghadapi orang-orang yang membenci Islam, menertawakan. Yang kedua, wala marubihim yataghamazun. Apa yataghamaz? Matanya dipicingkan, sinis dia lihat di pakai ujung matanya. Pandangan-pandangan sinis, pandangan yang menghinakan. Nah, sampai detik ini itu ada, ya kan? Soleh, ini kan lihat apa? Lihat anak-anak muda, soleh, ya pesantren dia di Ciamis sana dituduh apa? Teroris. Nah, mudah aja gitu, nggak panik ya. Wajar, inilah keturunan Abu Jahal yang ke-100 atau ke-1000 sekian. Hidup di Indonesia dan dilindungi luar biasa. Ya kan? Tenang kita. Jadi kalau ada orang lihatnya, orang soleh, anak soleh, rajin ngaji, dilihat dengan pandangan hina, ya kalau nggak turunan Abu Jahal, turunan Al-As bin Wa'il, itu aja. Kemudian yang ketiga, wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Nah, suka memfitnah orang beriman. Jadi dia balik kalau cerita ini pulang ke keluarganya, dia panggil istrinya, panggil anak-anaknya, dijelek-jelekkan. Padahal nggak jelek orang Islam lah. Nabi itu tokoh top di kota Mekah. Nggak pernah tercatat berbohong, nggak pernah tercatat nyakitin orang lain. Semua tentang Nabi catatannya semua terpuji. Sejak kapan? Sejak usia 1 hari lahir sampai usia 40 tahun. Begitu Nabi menyampaikan dakwah Islam, semua berubah. Nabi jahat, Nabi buruk, Nabi semuanya. Masya Allah. Nah, itu juga terjadi pada hari ini. Jadi mereka berbahagia begitu pulang ke keluarganya, mereka pulang ke kelompok komplotannya, mereka memburuk-burukkan orang yang beriman. Kelas. Kemudian yang terakhir sekali, yang keempat, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ini saya bahasa cepat-cepat, nanti bacanya harus benar ya, jangan kurang-kurangi matnya dan sebagainya. Jadi yang keempat, mereka itu suka sekali menuduh kita orang-orang yang sesat. Ya kan? Mereka ini orang sesat. Kalau kita lihat di agama-agama yang lain, tidak jarang umat Islam ini dikonotasikan macam-macam lah. Bisa jadi kambing lah, bisa jadi gembalaan lah, bisa jadi apa aja. Nah, itu yang terjadi. Jadi tradisi menjelek-jelekkan orang Islam ini itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kelas, maka apa hikmahnya bagi kita? Kita baru baca hari ini nih ayat ini. Maksud saya, kita baca ayat ini setelah 14 abad Al-Quran diturunkan. Ayatnya masih ada, berarti ayatnya masih hidup dalam kehidupan kita. Maknanya orang yang seperti ini akan terus ada. Kita nggak perlu ya, kalau orang rajin ngaji nggak perlu ada pertanyaan, ya Allah ini zaman udah bener-bener akhir zaman ya, dulu nggak pernah ada kita dengar orang jelek-jelekan, sekarang lah itu orang nggak pernah ngaji itu. Kalau orang ngaji dia tenang. Kenapa? Udah tahu lah, Allah udah sampaikan dalam Al-Quran buat dibaca dan dipahami maknanya. Tenang, nggak perlu digubris kayak Nabi. Coba ini kita bahas. Orang-orang mereka orang-orang kriminal itu menertawakan orang Islam. Pertanyaannya, pernah nggak Nabi nyuruh sahabatnya menertawakan orang kafir? Nggak pernah. Nabi nggak pernah nyuruh. Mereka memicingkan pandangan, memandang dengan pandangan hina. Pernah nggak Nabi bilang ke sahabatnya ketika Islam maju di kota Madinah, nanti pada saat kita Fathu Mekah, kita pandang mereka dengan pandangan yataghamazun. Enggak, Nabi nggak nyuruh gitu. Nah, jadi nggak dibalas. Ya kan? Kenapa nggak dibalas? Logikanya sederhana sekali. Jangan sampai gonggongan anjing dibalas dengan gonggongan.
Hina jadinya kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah keteladanan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas buat apa ayat ini turun? Agar kita tidak panik. Agar kita mengerti bahwa tantangan perjuangan untuk membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah SWT tidak akan ada habisnya sepanjang hayat. Sampai kita meninggal, agama ini masih harus terus diperjuangkan, masih harus terus dibela oleh generasi penerus kita. Sampai hari kiamat nanti. Pertanyaannya lagi, ngapain sih Allah ngerepotin kita terus? Jawabannya, karena Allah sayang sama kita. Itu adalah ladang amal, agar kita banyak beramal, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin lihat siapa yang benar-benar jujur Islamnya, siapa yang Islamnya hanya sebatas lisannya, tidak pernah masuk ke dalam dadanya. Kelas. Nah, kemudian rahimakumullah, wa ma ursilu alaihim hafizin. Nah, ini Allah mempertanyakan. Padahal mereka nggak pernah diutus sebagai penilai orang beriman. Ya kan nggak pernah. Coba kita pernah nggak? Kita sengaja ngundang non-muslim ya. Terus kita atau saudara-saudara kita menuntut, tolong nilai kapasitas keislaman kami. Kan nggak pernah. Ada di tanah air ini kita sudah ada MUI. Ya kan? Umat Islam ini sudah katakanlah ijma gitu di tanah air ini. Udah kita MUI, unsur semua ormas Islam, biarlah mereka yang memutuskan. Nanti kalau memang ada yang salah, keluar fatwa MUI-nya. Kalau ada yang perlu diluruskan, keluar fatwa. Kita udah sepakat itu. Nah, kalau kita lihat ke MUI, nggak ada tuh yang aneh-aneh. Nggak ada MUI mengatakan orang pakai peci, anak muda ngaji itu teroris. Nggak ada. Jadi yang terjadi apa? Ada orang-orang yang sebenarnya mereka nggak ada urusannya, nggak pernah dapat wewenang apa-apa, memberi penilaian negatif kepada umat Islam. Wah, ursilu alaihim hafizin. Nah, ini udah terjadi dari semenjak dulu itu. Dari semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak perlu terpengaruh dengan penilaian mereka. Iya kan? Anak kita sekolah misalnya kan, di sekolah A. Ya, udah gitu matematika pinter sekali dia dapat nilai 100. Besok tiba-tiba di jalan dia ketemu dengan seseorang. Orang itu bilang ini, ente nilainya berapa? 100. Kata siapa? Ente itu nilainya 50. Ente itu nggak lulus. Ente bodoh matematikanya. Perlu didengerin nggak? Nggak usah. Orang itu bukan gurunya. Orang itu bukan orang yang berhak memberikan penilaian. Maka orang Islam yang baik itu, dia tidak terganggu dengan penilaian oleh orang-orang yang tidak berhak memberikan penilaian. Ini yang Allah ingin ajarkan kita. Kelas. Al-yawma, ujung penutup. Al-yawma alladhina amanu minal kuffar yadhakun. Nah, kapan kita baru berhak menertawakan orang kafir? Nanti di akhirat. Nah, baru kita tertawa. Maka saya pernah menulis itu, tertawa di dalam surga. Itu keren sekali, Masya Allah. Tertawa di dalam surga. Di dunia ini ya kita ketawa ini kan karena kalau nggak ketawa berdosa. Nggak banyak pahala kita. Jadi kita tertawa, tersenyum bil khusus karena Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyummu di wajah saudaramu sedekah. Ya, tapi nggak perlu kita menertawakan siapa-siapa. Kenapa? Nanti di akhirat kalau memang masuk surga, semoga ya Rabb, baru Allah berikan hak kita menertawakan. Dan pada saat itu status kita sudah final, sudah pasti. Kalau udah di surga, menurut janji Allah, nggak akan keluar lagi masuk ke dalam neraka. Ya, baru kemudian beralih. Kalau di dunia ini kan nggak jelas statusnya. Ada orang hari ini baik, besok berubah. Ada orang hari ini buruk, besok berubah. Ya, terakhir, alal araik yang turun ini menggambarkan suasana nikmatnya. Baru mereka duduk ketawa-ketawa. Araik itu jamak dari arikah. Arikah itu furnitur, sofa yang nyaman. Hal suwibal kuffaru makan yaf'alu. Nah, ini penutup dari Allah yang harusnya terhujam dalam hati kita. Kalau memang kita merasa terganggu, merasa tidak nyaman, pertanyaannya dari Allah, apakah orang-orang kafir itu kelak akan diberikan pahala atas usahanya untuk menghina agama Allah? Jawabannya tidak. Mereka nggak akan dapat pahala, tapi mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian rahimakumullah yang bisa disampaikan. Saya simpulkan cepat saja 4 hal pokok yang harus kita pahami dari surah Al-Mutaffifin ini. Jangan curang, fokuslah pada kewajiban. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, jangan sampai kita tidak peduli kepada Al-Quran, kita remehkan ayat-ayat Allah SWT, kita rendahkan hadis-hadis Nabi SAW. Itulah sesungguhnya pedoman terbaik bagi hidup kita. Kemudian yang ketiga, orang baik itu, rahimakumullah, adalah orang yang selalu mencari kesempatan, pintar mengendalikan syahwat dan hawa nafsu. Dan kemudian orang yang baik itu orang yang selalu bersedia berkompetisi demi kebaikan. Yang keempat, sebagai penutup, kita nggak perlu panik.
dengan keadaan sekarang atau keadaan di masa yang akan datang, dengan keadaan di mana umat Islam itu dijelek-jelekkan, dihina, direndahkan dan sebagainya, karena ini merupakan sunnatullah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu berarti peristiwa ini akan terus terulang. Tapi yang harus kita lakukan adalah memperkuat keyakinan kita, mempertebal keyakinan kita kepada Allah SWT, bahwa kelak akan ada suatu hari di mana kita insya Allah berikan izin tertawa lepas, menertawakan orang-orang kafir yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustadz atas apa yang sudah disampaikan, sungguh luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat di siang hari ini. Langsung saja karena waktu terus berjalan, kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya yaitu tanya jawab. Kami mohon Ustadz berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kami. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana dengan pemerintahan yang curang terhadap rakyatnya? Apa yang bisa dilakukan oleh umat muslim atau rakyatnya kepada pemerintah agar bisa didengar oleh penguasa? Ini adalah pertanyaan dari Ibu Asyah. Iya. Tafadhol Ustadz untuk menjawab. Ya, dalam Islam itu kan berjamaah itu kayak sholat berjamaah itu prototipe kehidupan berjamaah yang paling mudah kita pahami. Ya, jadi berjamaah dalam beribadah, berjamaah dalam sosial. Ya, siapapun yang menjadi imam, maka berarti amanah jamaah itu ada di pundaknya. Dia salah, maka berarti dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menjadi makmum, maka dia harus ikhlas menjadi makmum. Imamnya salah, dia harus bersedia untuk mengingatkan. Peringatan yang disampaikannya, jika didengar, alhamdulillah. Tidak didengar, maka dia tidak berdosa. Justru akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira gambaran situasi kehidupan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang dicintai oleh orang yang dipimpinnya, dan pemimpin itu mencintai orang-orang yang dipimpinnya. Seburuk-buruk pemimpin, pemimpin yang membenci yang dipimpinnya, dan yang dipimpinnya membenci pemimpinnya. Jadi saling cinta. Kata kuncinya ada di situ sebenarnya. Cuman sayangnya kan, pemimpin kadang-kadang nggak baca hadis ini. Nggak sempat lagi mereka ngaji. Sibuk sekali. Sebenarnya kalau mereka ngaji, yang harus mereka lakukan apa sebenarnya? Survei indeks kecintaan kepada pemimpin. Itu yang harus dia bayar mahal, tapi ya jangan dimanipulasi lah. Ya kan, dilakukan secara jujur, maka nanti akan terlihat, oh ternyata yang dipimpinnya masih sangat mencintai. Ya, aman sudah. Yang penting bagaimana ia bisa membalas cinta itu dengan cinta. Ya. Nah, yang terakhir sekali, terus apa yang kita lakukan? Yang tadi kita bahas bersama-sama, innal abrara lafi naim. Jadi kapan sebenarnya benar-benar nikmat itu di akhirat? Darul jaza itu di akhirat. Sekarang ini adalah darul amal. Makin sulit sebuah situasi berarti makin terbuka kesempatan untuk berbuat baik. Maka ulama tidak sedikit, ulama kontemporer itu, kenapa ketika menafsirkan ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa ada kata-kata barakna haulahu? Pertanyaannya, apakah kata-kata barakna haulahu hanya berlaku pada masa Nabi saja? Pada masa dulu saja? Itu berlaku sampai hari kiamat. Nah, bagaimana caranya kita memahami keberkahan di Palestina sementara mereka tiap hari ditembaki, rumahnya dihancurkan. Hari-hari ini kan masif sekali nih. Setiap hari itu bisa 2-3 rumah hancur, 2-3 rumah dihancurin. Jadi orang kehilangan tempat tinggal, Masya Allah. Tapi tetap ayat itu bunyinya begitu, nggak bisa dirubah-rubah. Ayatnya, kami berkahi. Apa maknanya? Ulama kontemporer menyebutkan maknanya bahwa negeri itu negeri tempat syahid. Maka satu-satunya tempat di muka bumi yang ulama tidak khilaf meninggal di sana, jika meninggalnya melawan tentara Israel laknatullah itu adalah syahid, itu cuma di Palestina saja. Nah, cuma di Palestina. Ya. Kalau tempat-tempat lain khilaf. Ya, tapi kalau di Palestina, orang Palestina yang meninggalnya dibunuhi oleh orang Yahudi, oleh orang Israel, tentara Israel, maka itu langsung semuanya sepakat itu adalah mati syahid. Masya Allah. Itu kan berkah itu seperti itu. Jadi ketika Allah berikan kesulitan, maka selalu bisa melihat kesempatan berbuat baik. Nah, pertanyaan kepada si ibu tadi,
Masih ada banyak kesempatan kita berbuat baik. Tadi subuh saya baru sampaikan ke jamaah saya. Kadang-kadang kita mudah sekali melihat, oh keadaan yang besar itu nggak benar. Karena emang tabiat manusia gitu kan. Sampai pepatah itu mengatakan apa, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Saya nggak mengatakan bahwa kita menutup mata dari kemungkaran besar yang sedang terjadi di muka bumi inilah. Kita nggak tutup mata, kita buka. Tapi jangan juga lupa dengan kemungkaran kecil. Saya kasih ilustrasi saja, Ibu. Coba cek. Berapa jumlah jamaah sholat tetap di masjid kita? Bandingkan dengan berapa jumlah kakak muslim yang ada di depan kita. Ya kan? Kakak muslimnya kadang-kadang masjid itu lingkup wilayahnya yang kakak muslimnya di situ bisa misalnya 400 atau 500 kakak muslim. Jamaah tetapnya di hari libur. Hari libur, bukan long weekend. Artinya hari libur Sabtu Ahad saja yang orang nggak kemana-mana. Sholat duhurnya saja itu nggak sampai 25% dari jumlah kakak yang 400 itu. Nggak sampai 100 orang. Itu menggambarkan apa, Pak? Menggambarkan bahwa persoalan keislaman itu bukan hanya di tataran yang tinggi, di tataran yang jauh. Bahkan di tataran yang paling dekat sama kita pun, itu hari ini Islam ada masalah. Orang mulai tidak tertarik dengan agama. Yang paling fatalnya, wala'iyadzubillah, orang-orang ini masuk dalam kategori mukadzibin. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Masuk dia ke situ. Mendustakan agama. Dia nggak peduli lagi dengan agama. Yang penting saya Senin sampai Jumat cari nafkah, banyak duit saya, istri saya bisa makan, anak saya bisa sekolah. Dia nggak ada urusan lagi dengan Allah, nggak ada urusan. Bayangkan kalau ini terjadi di lingkungan kita. Ya, jadi artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa ladang amal itu banyak sekali. Lihat di sekeliling kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengeluhkan suatu keadaan, lupa dengan peluang amal yang ada di hadapan mata. Tapi itu jawabannya. Baik, lanjut pertanyaan yang kedua dari Ibu Neneng. Afan Ustadz, bagaimana dengan orang yang pengetahuan agamanya kurang dan tidak mengerti kalau yang dilakukannya dalam berdagang itu adalah berbuat curang sewaktu mudanya dan setelah berusia lanjut baru mengerti? Mohon penjelasannya, apakah Allah mengampuni dosanya? Ya, taubat Ibu. Ya, taubat itu ada 4. Iya kan? Yang pertama sekali, taubat itu i'tiraf, ngaku. Nah, ini bagus sekali ngaku. Nah, saya salah. Sudah. Kemudian setelah al-i'tiraf harus ada nadam. Apa itu nadam? Menyesal. Jadi enggak ada orang habis ngaku tapi seneng. Wah, dulu saya sempat ngebohongin orang. Cerita sampai senyum-senyum gitu. Tapi keren juga ternyata ya saya ya bisa ngebohongin orang. Nah, ada orang begitu tuh. Ada kan saya suka dengar kadang-kadang apa sebagian alim itu ya, orang alim malah menceritakan masa-masa muda dia ketika dia jadi preman dan diceritakan sambil senyum-senyum gitu. Jadi aneh rasanya. Harusnya namanya orang taubat itu setelah dia ngaku dia nadam, dia nyesal. Nah, kemudian yang ketiga apa? Iqla. Ya, dia tinggalkan perbuatan itu. Benar-benar dia menjaga jarak jauh dari perbuatan itu. Yang keempat, al-amal as-saleh. Dia menutupinya dengan amal yang soleh. Jadi memang betul kalau kita lihat di kitab-kitab itu cuma 3 saja. Tapi menurut saya ini bisa kita buat jadi 4. 4 lah yang benar itu. Karena wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Begitu kata Nabi, ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus yang buruk. Nah, jadi nggak cukup hanya jaga jarak jauh, tinggalkan, bertekad saja. Enggak. Tapi dia harus menyelesaikannya dengan cara memperbanyak amal soleh. Saya contoh ini aja misalnya. Oh, saya dulu selalu ghibah. Kan ada orang gitu kan. Orang kalau ngomong pasti jelekin orang. Itu ada manusia hidupnya kayak gitu. Kayak dia nggak enak badannya kalau nggak jelekin orang. Nah, terus dia sadar, taubat. Apa yang harus pertama ngaku dulu? Ya, saya dulu ghibahin orang, kayak itu dosa. Ada juga orang sadar tapi nggak ngaku. Contohnya apa? Saya ghibahin orang ya. Astagfirullah. Tapi kan emang dia nggak benar. Tapi yang saya bilang kan emang benar. Dia tuh emang nggak beres orangnya. Ya nggak bisa begitu. Itu namanya nggak ngaku. Ngaku. Oh itu dosa. Yang kita lakukan itu dosa. Ngaku dulu. Astagfirullah. Saya salah. Titik. Kelas. Kemudian yang kedua nadab. Nyesal. Ya Allah, kenapa ya saya sampai jelek-jelekin orang? Saya nggak pengen melakukan ini lagi. Maka yang ketiga kemudian ikhlas. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Kita nggak jelekin orang. Pokoknya saya nggak mau lagi ketemu sama orang yang mancing saya jelekin orang. Kelas. Yang keempat, berarti kan harus diselesaikan. Lisan ini kan nggak bisa diem ini. Iya kan? Lisan ini kayaknya satu organ tubuh yang banyak sekali geraknya setelah jantung kita. Gerak aja terus dia. Maka apa yang harus kita lakukan? Di replace. Tadinya bergerak
lisan ini mengeluarkan bunyi-bunyi kejelekan untuk orang lain, sekarang keluarkan melalui lisan ini bunyi-bunyi kebaikan. Ya ngajilah, ya kan? Tiba-tiba pengen jelekin orang, buka aja mushaf ngaji 3 juz sampai lemes, ngantuk, tidur, batal udah jelekin orang. Kan itu lebih aman. Ya, itu jawabannya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ustadz, bagaimana kalau suami lebih fokus memberikan hak orang lain tapi kurang dalam memberikan hak keluarganya? Nah, ini nuntut nih ceritanya nih. Kan tadi udah dibilang nggak boleh nuntut. Ya kan? Harusnya pertanyaannya, Ustadz, bagaimana saya memaksimalkan kewajiban saya sebagai istri yang soleha? Harusnya begitulah. Iya, tadi udah baru aja diomongin, jangan nuntut hak. Berarti harus bersabar ya. Gak akan bahagia kita hidupnya. Nanti puncaknya apa? Si ibu itu akan bilang apa? Ustadz, ini gimana Ustadz? Saya kan cantik, suami saya pas-pasan wajahnya. Kan musibah kalau udah nuntut hak begitu. Mana bisa wajahnya diganti? Ya, jadi kita nggak bicara nuntut hak. Saya nggak akan jawab itu. Tapi kewajiban. Semua harus bicara kewajiban. Jadi harusnya yang bertanya pertanyaan ini suami. Ustadz, saya ini terlanjur selama ini saya justru maksimal memenuhi hak orang lain dibandingkan hak keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, pasti akan saya nasihati, penuhi hak keluarga dulu. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibu yang tadi bertanya, suruh suaminya nanti nelpon saya, baru saya kasih nasihatnya, ya. Baik Ustadz. Lanjut, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita menghadapi saudara kita sesama muslim ketika dia melakukan kecurangan saat bermuamalah? Apakah kita harus menegurnya atau cukup mendoakannya saja? Ya, tegur, dinasehati lah. Dinasehati. Tapi susah kadang. Saya kan sesekali itu nganter uminya belanja ke pasar. Ya nggak tega saya dia pergi sendirian, saya anterin. Nah, dia belanja, kan orang sempit-sempitan itu kalau di pasar. Ya, saya berdiri agak jauh. Itu saya perhatikan itu orang belanja itu luar biasa. Kalau dulu, kayaknya yang curang itu kan biasanya dari kalangan pedagang. Kalau sekarang, dari kalangan yang belanja curang juga. Jadi dia beli nih misalnya cabai. Bang, kasih cabai 1 kilo. Dikasihkan cabai dalam plastik 1 kilo, ditimbang sama si abang itu. Udah selesai, berapa bang? Sekian rupiah. Begitu si abang itu mau ikat plastiknya, si ibu ini ngambil lagi 1 genggaman cabai itu dimasukkan. Ini bang ya tambahannya. Nah itu curang itu. Ya itu seharusnya nggak terjadi itu kayak praktek kecurangan seperti itu. Maka kalau kita menyaksikan kecurangan atau kita dicurangi, nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Da'watul mazlum makbul atau mustajab. Doa orang yang dizalimi itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebaiknya doakan yang baik. 1, doakan ya Allah semoga nih orang dapat hidayah. Itu kan? Yang kedua, berikan nasihat. Nah, tolonglah bertransaksi itu yang jujur. Yang ketiga, antisipasi. Ya kan? Ayat 282 surah Al-Baqarah gitu kan. Perintahnya untuk menulis falyumlil. Ya, maka hendaklah falyaktub falyumlil, hendaklah ditulis, hendaklah dicatat gitu. Dicatat, antisipasi biar nggak dicurangi lagi. Pastikan oh ini timbangan, pastikan timbangannya harus benar, semuanya harus benar. Yang keempat, kalau nggak sembuh-sembuh juga, ya dijauhilah. Jangan lagi bertransaksi dengan yang bersangkutan. Kenapa? Karena Allah muqallibal qulub. Kita hanya menyampaikan, Allah lah yang memberikan hidayah. Gitu ya. Baik, lanjut Ustadz. Afan Ustadz mau tanya, kami wirausaha dalam bidang ATK. Terkadang ada langganan dari sekolah-sekolah yang beli minta bon kosong buat pencairan dana bos alasannya. Apakah kita ikut berdosa Ustadz jika hal itu disalahgunakan? Apakah termasuk orang yang curang? Ya, kan macam-macam itu sudah lazim, Bu. Sudah lazim, ada banyak tempat saya lihat luar biasa, orangnya soleh, dia tulis besar-besar di depannya. Kami tidak menyediakan bon kosong.
Nah, kan mulia itu. Ada solusinya. Ya. Atau kalau misalnya nggak nulis begitu, ada yang minta lihat dulu orangnya jujur nggak? Oh jujur, baik ya kasih aja. Mungkin dia ada keperluan untuk dicatatkan. Ya, jadi itu tergantung kebiasaannya, tergantung apa yang sering terjadi di sekeliling kita. Kalau memang benar-benar dipastikan lo ini digunakan untuk kemaksiatan, untuk kecurangan, maka tidak boleh diberikan dengan dalil apapun. Dengan dalil apapun. Tadi kan, ruzika kafafan. Ya, kan sekarang orang banyak berdalil begitu. Lah, Ustaz, itu banyak sekali pertanyaan itu ke saya. Ustaz, kalau kita jujur, Ustaz, kita udah nggak bisa hidup sekarang. Kita udah miskin. Nah, saya selalu bilang, ya Allah, istighfar. Coba lihat perjalanan umat Islam ini. Dulu, Abdurrahman bin Auf miskin gak itu? Abdurrahman bin Auf dagang sama siapa? Orang Yahudi. Islam belum eksis di kota Madinah itu. Belum eksis. Kaya itu Abdurrahman bin Auf. Umar Abu Bakar kaya itu. Bisa mereka hidup. Ya, jadi kok tiba-tiba kita membuat kesimpulan yang sangat amat prematur bahwa hanya dengan cara haram kita bisa hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kembali lagi ke ayat ini tadi kan. Ini ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, Ibu, kepada si ibu yang penanya ini bagian ayat ini tulis saja besar-besar dipajang di tokonya ini. Kalau ada orang minta bun kosong, Pak, baca itu dulu ayatnya sama artinya. Kalau sudah paham baru dikasih bun kosong biar nanti nggak disalahgunakan. Ya, Ibu ya. Ya, baik Ustadz. Lanjut Ustadz. Afan Ustadz, ini perkara tentang tanah dan hak kekuasaan. Misalkan ada seseorang yang ingin membangun sebuah pondasi rumah, tetapi sebelumnya ia menjual separuh tanahnya untuk jalan seseorang, maksudnya tidak ada kertas di atas putih, hingga akhirnya rumah itu Hitam di atas putih. Iya, Afan Ustadz. Ya, maksudnya hitam di atas putih, hingga akhirnya rumah itu terbangun di atas tanah yang sebelumnya dijual dan untuk jalan. Apakah ini termasuk orang-orang curang, Ustadz? Ya, curang juga, bohong juga, semuanya itu mah. Ya, masa udah dijual diambil lagi. Makanya, kalau berniat berbuat baik, itu niatnya harus dituntaskan. Ya kan? Ini bisa cerita aja ya. Karena ada orang kadang-kadang nelpon saya. Ustadz, Masya Allah Ustadz, ini saya Ustadz udah bawa durian dari kampung. Saya mau hantarkan ke rumah antum. Saya taruh di kulkas. Saya bilang, terus mana duriannya? Iya Ustadz, habis itu saya lupa. Sampai duriannya busuk katanya. Itu karena kebaikannya nggak dituntaskan. Apa saja, hibah itu tuntaskan. Pergi ke notaris, bikin suratnya, buat pengakuan, ngomong sama RT, ngomong sama RW. Kalau memang sudah diberikan, maka selesaikan. Sama juga kayak orang wakaf itu banyak kasus. Ayahnya wakaf, tapi nggak dituntaskan niat baiknya, nggak dicatat wakafnya, nggak disampaikan ke orang-orang, nggak ada saksinya. Ayahnya cuma bilang ke pesantren, ini ya tanah saya ya, ini surat-suratnya. Anaknya nggak pernah tahu, tiba-tiba anaknya nuntut, merasa bahwa tuh tanah nggak pernah diwakafin. Ya, jadi itu masalah kita pada hari ini. Jadi kadang-kadang kecurangan itu dampak dari kecerobohan kita, ketidaktelitian kita. Akhirnya kita nggak sengaja mungkin mengambil hak yang seharusnya milik orang lain. Ya, terus apa? Bisa nggak kondisi ini diperbaiki? Ya bisa banget. Kalau memang itu kitanya yang seperti itu, ya kita tinggal perbaiki saja, diserahkan, ya rumah tinggal dibongkar aja, kan nggak ada harganya dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, ya, kemudian diberikan. Tapi ini bagus sekali pertanyaan ini. Jadi ada orang yang awalnya berniat baik, tapi dampak dari kebaikan yang tidak dilakukan dengan cara yang benar itu justru mengakibatkan ia masuk dalam kelompok curang. Ya, jadi tuntaskan. Kalau memang hibah, selesaikan prosesnya, jalur hukumnya, semuanya. Jadi kalau itu wakaf, selesaikan. Semuanya harus diselesaikan agar kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut Ustadz. Afan Ustadz, untuk orang-orang yang terlalu banyak membuang waktunya untuk berselancar di dunia maya seperti online, nonton, dan sebagainya, apapun itu, apakah termasuk orang yang terbiasa berbuat dosa?
Ya, yang jelas yang pertama Bu, itu orang-orang yang kesepian itu. Iya. Coba kalau dia suaminya baik, menemaninya dan semuanya, ngapain dia megang-megang HP, mending megang suaminya kan? Iya, karena suaminya pergi mulu kali, sibuk terus, akhirnya dia megang HP terus. Ya, jadi yang harus dilakukan kalau sudah seperti itu, ya pengendalian diri lah, ya pengendalian diri. Maka dibatasi. Maka di HP itu sekarang ini berbagi ilmu sedikit. Saya nggak ahli HP, tapi saya lihat HP-HP yang dijual sekarang itu ada aplikasi untuk mengontrol penggunaan aplikasi lainnya. Ya, jadi misalnya ibu bikin aja apa yang ibu selalu buka itu WA. Nah bikin WA sehari semalam nggak boleh lebih 60 menit misalnya. Nanti dia nutup sendiri itu, tapi ya bisa lagi dibuka. Cuma minimal mengingatkan. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah ya itu bersosmed itu kan sebenarnya bersosial. Kan nggak lucu. Masa di hadapan suami bersosial sama teman-temannya? Di hadapan anak-anak malah bersosial dengan orang lain. Ya, jadi pastikan waktu bersosial itu benar-benar memang yang seharusnya digunakan untuk keluar rumah. Ya, jadi pada waktu-waktu itu aja dibatasi waktunya. Yang ketiga, dahulukan kewajiban. Karena ini bukanlah kewajiban. Ya, ini sama kayak orang dulu pernah nanya ke saya, Ustadz, kita kan harus posting ini Ustadz. Katanya, kebaikan-kebaikan itu harus kita posting terus. Terus saya tanya, kalau antum nggak posting berdosa nggak? Bingung dia jawabnya. Ya nggak dosa loh Ustadz katanya. Nggak dosa. Terus kenapa antum merasa itu harus? Kita itu baru merasa harus untuk sesuatu yang jika ditinggalkan berdosa. Baru kita berjuang mati-matian. Sholat berdosa kalau ditinggalkan. Sayang istri berdosa kalau ditinggalkan. Didik anak berdosa kalau ditinggalkan. Lah ngeposting itu nggak berdosa sama sekali kalau ditinggalkan. Malah justru menjadi dosa. Kalau postingannya itu nggak hati-hati. Nggak akurat sumbernya, nggak benar asal muasalnya, malah menjadi dosa. Niat dapat pahala, malah yang dapatnya dosa. Gitu. Nah, jadi ini kalau tadi ditanyakan, apakah itu masuk ke dalam kesia-siaan? Pasti, jika porsinya berlebihan, itu masuk ke dalam kategori kesia-siaan. Tapi kalau porsinya masih proporsional, dilakukan masih dalam rangka hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak masuk dalam hal yang sifatnya kesia-siaan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, jika menjadi aktivis yang sibuk di luar tapi di rumah berantakan, apakah termasuk orang yang curang? Nah itu mudah sekali, ibu pakai pembantu aja biar rumahnya nggak berantakan. Kan selesai masalahnya. Ya, nanti kan dirapihin rumahnya. Ini berantakan apa nih maksudnya? Ya mungkin berantakan rumah dan mungkin anak-anak kurang terpegang gitu Ustadz maksudnya. Ya kalau aktivis nggak mungkin lah. Aktivis kan namanya aktif. Jadi ya sebelum dia bisa aktif di luar, dia pasti aktif di rumah. Kan tidurnya di rumah, tinggalnya di rumah. Aktif dia ngelayani suaminya. Aktif dia ngelayani ngedidik anak-anaknya. Nah, udah keurus suaminya, kedidik anak-anaknya, bingung karena saking aktifnya. Akhirnya dia urusi itu tetangganya. Beres tetangganya, saking aktifnya dia urusi se-RW-nya. Itu aktivis begitu. Tidak ada aktivis itu lompat. Jadi aktivis itu dia yang paling dekatnya dulu. Pasti orang aktif banget kok. Paling dekatnya siapa? Suami kan tadi, suami. Diurus suaminya. Dilayani benar-benar suaminya, bahagia suaminya. Dia urus anaknya benar-benar aktif. Masih ada tenaganya. Kan aktivis itu nggak habis-habis tuh tenaganya. Tenaganya nggak habis, pikirannya nggak habis, semuanya nggak habis. Maka akhirnya suami sudah, anak sudah, dia mulai keluar rumah ke tetangga-tetangganya. Sudah, solehah semua tetangganya. Mulai lagi dia menjauh lagi. Pasti seperti itu. Ya. Kalau ada misalnya orang dianggap aktivis, rumahnya nggak kurus, suami nggak kurus, anak-anak nggak kurus, keurus yang jauh-jauh, itu bukan aktivis, itu cari muka jangan-jangan itu. Ya, atau melarikan diri, dia nggak bahagia sudah sama suaminya, nggak bahagia sama anaknya, nah, dia sibuk-sibuklah di luar. Ya, kalau aktivis tulen itu luar biasa. Kelas.
Ya berarti harus aktif di dalam dulu ya Ustadz ya. Aktif di dalam rumah baru aktif keluar ya. Iya pastilah. Ini sama aja kayak orang bersih, Bu. Orang bersih. Wah, ada orang, si Fulan itu kalau cuci mobil bersih banget. Cuman dia nggak pernah mandi. Ya nggak bener lah. Ya kan? Orang bersih itu dianya dulu bersih. Baru kemudian dia suka bebersih. Ya, jadi aktif dulu di rumahnya dengan orang-orang terdekatnya. Baru kemudian saking besarnya kualitas keaktifannya itu mewabah sehingga bisa dirasakan dampak kebaikannya oleh banyak orang. Ya baik, satu lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Afan, bagaimana hukumnya jika ada orang tua yang tidak baik menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sewaktu anak-anaknya masih kecil? Contohnya dalam hal membiayai anak-anak sekolah. Ini gimana maksudnya? Ini orang tuanya anaknya sudah besar sekarang? Ya, seperti itu Ustadz. Dulu Ya, waktu beliau kecil, waktu beliau kecil mungkin ini dalam hal membiayai sekolahnya kurang maksimal orang tuanya. Tapi dia sekolahin? Ya, kemungkinan disekolahkan Ustadz. Ya udah, biarin aja lah. Kan udah disekolahin. Ya udah bahagia itu anak dikasih sekolah. Ngapain dikasih jajan banyak-banyak? Ya, saya dulu jajannya berapa itu lagi saya sekolah kecil itu? 50 rupiah itu. Ya, beli kue 2 itu. Kue apa namanya zaman saya dulu itu? Kue sus. Ya, saya kecil senang kue sus. Saya beli 2. Udah selesai. Minta tambah, nggak dikasih lagi. Itu sampai tua ayah saya nggak pernah menyesal itu. Nggak pernah dia bilang, maaf ya nak, dulu dikasih duit cuma 50 perak, beli kue 2. Nggak ada. Malah diomelin lagi pas besar saya tuh. Kamu ini jangan macam-macam, belajar yang rajin. Gitu. Ya, ngapain merasa kecewa? Udah di sekolah. Ini tuh sudah baik, Ibu. Baru kalau misalnya dulu lagi kecil nggak dididik agamanya. Iya kan, itu baru jadi masalah. Tapi nggak ada yang perlu dikecewakan. Orang beriman itu, oke lah, tadi misalnya dianggap kesalahan kita bertobat. Iya kan, halas. Masih bisa diperbaiki, masih bisa. Nasihati anaknya sekarang walaupun sudah dewasa, walaupun sudah berkeluarga. Kan bisa ditelepon, nak, jangan lupa ngaji ya. Jangan lupa ikut pengajian. Dan daftarkan di LTQ Darul Hikmah kalau anaknya perempuan. Ya kan? Iya, sehingga menjadi anak yang solehah insya Allah. Ya. Baik Ustadz, jazakallah khairan katsiro atas jawaban-jawaban dari pertanyaan ibu-ibu LTQ Khairul Ummah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang bertanya, tercerahkan dengan jawaban Ustadz. Afan Ustadz, bisa tambah satu lagi pertanyaannya? Iya boleh Bu, boleh. Afan Ustadz, sebentar Ustadz. Sebentar Ustadz, Afan, ada sedikit gangguan. Afan ya Ustadz, ini agak ada sedikit trouble. Ya, baik. Assalamualaikum Ustadz, kalau menggunakan harta anak yatim yang masih di bawah umur, tetapi sudah izin sama anaknya untuk membantu orang lain atau keluarga, apakah itu termasuk curang terhadap anaknya ya Ustadz? Ya, curang Ibu. Itu nggak boleh. Itu masuk dalam aklu malil yatimi zulman. Itu ada babnya itu. Kenapa? Karena anak itu tidak berani untuk menolak. Ya, harta anak yatim itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali harta anak yatim. Jadi anak yatim itu dekat sekali ke surga, sebagaimana di saat yang sama ia sangat mudah memasukkan kita ke neraka. Kalau nggak siap berlaku adil, maka serahkan pada orang lain yang mengurusinya. Ya. Nah, berlaku adilnya bagaimana? Ya, sudah disebut dalam Al-Quran, ada dalam hadis banyak. Jadi kalau si anak yatim itu memiliki harta itu digunakan 1, untuk si anak yatim itu, 2, untuk biaya mengurusi si anak yatim. Jadi nggak boleh harta itu digunakan untuk dipinjamkan, itu nggak boleh. Apalagi diberikan untuk bantu. Bahkan ketika anak itu setuju sekalipun.
Karena nggak boleh kita tasarruf untuk sesuatu yang bukan milik kita. Saya nggak boleh memberikan kepada orang lain sesuatu yang belum sepenuhnya milik saya. Nggak boleh. Apalagi anak yatim itu kan belum balik, belum memayis, belum mampu berpikir sempurna. Kenapa hartanya masih dijaga sama kita? Karena kan kita anggap dia belum sempurna akalnya. Nah, tetapi tiba-tiba karena ada orang lain berkepentingan terhadap harta itu, kita malah membantu orang lain itu agar bisa mendapatkan akses ke harta si anak yatim itu. Pertanyaannya, siapa yang akan menjamin harta itu akan dikembalikan di kemudian hari? Ya kan? Bagaimana jika anak ini benar-benar suatu hari membutuhkan? Kita nggak tahu takdir Allah nih. Sakit berat tuh si anak itu, butuh dana miliaran. Anak itu punya duitnya, ditinggalin oleh ayahnya yang sudah meninggal, tapi qadarullah dipinjamkan oleh yang ngurus harta itu kepada orang lain. Emang bisa duit banyak dikembalikan dalam satu hari? Kan nggak mungkin. Jadi jangan cari masalah. Ya, kalau memang niat ngurus anak yatim, niat harus ikhlas benar karena Allah Subhanahu wa taala, lakukan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika sudah terlanjur dilakukan? Berjuanglah untuk nagih. Kalau perlu, misalnya terlanjur nih ya, nah harta anak yatim itu balikkan dari harta kita, ya kan, sehingga orang tadi itu dia berhutang dari kita sekarang, nggak lagi dari harta si anak yatim, sehingga kitanya aman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang boleh menggunakan harta anak yatim itu sendiri dan untuk biaya mengurusi si anak yatim itu. Nah, itu aja yang boleh. Baik Ustadz, jazakallah khair. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa. Ya, kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, baik Ustadz, jazakallah khair atas peluangan waktunya untuk hadir di kajian LTQ Khairu Ummah kita untuk hari ini. Sungguh luar biasa ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah disampaikan ke Ustadz, kita bisa menyerap apa yang sudah disampaikan dari Ustadz untuk keseharian kita masing-masing. Baik Ustadz, apabila Ustadz ada agenda lain, boleh Ustadz untuk live, tapi kalau Ustadz mau mengikuti agenda kita sampai akhir, alhamdulillah kita senang sekali. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan untuk agenda selanjutnya, yaitu bagi ibu-ibu yang tadi mengajukan pertanyaan ke Ustadz, insya Allah kami dari panitia ada door prize, nanti akan disampaikan saja di kelas, karena waktu sudah siang. Jadi nanti akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing. Kita sudah catat nama-namanya tadi yang bertanya. Baik, kita sudah sampai dari awal sampai akhir acara sudah terselesaikan. Kami dari panitia kajian kuliah tafsir, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah dan kekurangannya. Marilah kita tutup kajian kuliah tafsir siang ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.